Sebelumnya dari beberapa pertama udah perkenalan, mungkin saya izin perkenalan dulu Bapak Ibu. Mungkin beberapa yang udah kemarin udah pernah ke kantor, mungkin pernah ketemu sama saya atau ada yang baru kali ini ketemu dengan saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tan Adi Satria. Bapak Ibu boleh panggil saya Tan atau Bang Tan sekarang. Saya di sini sebagai anggota PPS Kelurahan Sungai Beliung mendampingi Bang Rahul sebagai ketua, yang mana kali ini saya ditugaskan untuk menyampaikan materi mengenai aplikasi Srekap. Nah, untuk materi yang mungkin sudah disampaikan oleh Bang Rahul tadi, saya rasa mungkin itu udah ada mirip-miripnya lah dengan pemilu tahun lalu di 2019. Nah, kalau untuk Srekap ini dapat saya pastikan ini merupakan hal yang baru yang pertama kali dikeluarkan KPU untuk pemilu. Karena sebelumnya Srekap ini sempat dipakai di Pilkada 2020, namun untuk pemilu sendiri baru ini ada yang namanya Srekap. Untuk Srekap sendiri, per masing-masing TPS nantinya akan ada 2 orang tim IT yang ditugaskan untuk mengoperasikannya. Oleh karena itu nantinya kepada setiap ketua KPPS nanti silakan untuk menunjuk atau mengkoordinasikan sebanyak 2 orang sebagai tim IT untuk masing-masing TPS. Di sini udah ada yang ditunjuk tim IT? Udah ada masuk grup tim IT itu loh? Coba katakan yang belum. Belum gak? Nanti silakan yang belum terdaftar dimasukkan ke grup WA tim IT. Nanti silakan hubungi ketua TPS masing-masing untuk nanti dapat dimasukkan grup kepada adminnya di situ. Nanti boleh hubungi kami selaku TPS untuk nanti konfirmasi terkait dengan nama, nomor TPS berapa, dan sebagai apa nantinya. Karena nantinya untuk Srekap ini sendiri nanti akan dibagikan akun aplikasinya masing-masing. Oke, jadi untuk yang pertama materinya tentang persiapan. Jadi yang perlu Bapak Ibu siapkan nantinya sebagai tim IT yang 2 orang ini harus mempersiapkan yang pertama HP Android gitu. HP Android yang ada kameranya gitu, yang ada kamera belakang. Diharapkan nantinya setiap tim IT itu memiliki HP Android, bukan iPhone, karena iPhone tidak bisa. Untuk aplikasinya sendiri nantinya sudah dapat di-download di Play Store. Sudah ada saya bagikan di grup tim IT. Bisa di-download di Play Store. Dan harus yang berkamera belakang. Dan diharapkan juga untuk HP Android yang nanti dioperasikan oleh tim IT itu memiliki fingerprint sensor atau pemindai sidik jari. Nah, misalnya HP kayak gini, harus ada yang namanya fingerprint sensornya atau autenticator untuk sidik jarinya. Kayak gini misalnya, karena nanti akan menggunakan Google Authenticator. Kemudian selanjutnya akan diperlukan aplikasi yang sudah saya katakan tadi. Kemudian nantinya akan ada form C yang nanti akan diisi setelah perhitungan. Dan yang terakhir akan diberikan akun, login dan username-nya sendiri. Akun, username dan password-nya untuk kita login nanti. Dan ini akan dibagikan nanti oleh PPS melalui grup tim IT nantinya untuk aktivasinya. Makanya mulai dari sekarang Bapak Ibu ketua TPS sudah boleh ditunjuk siapa tim IT-nya 2 orang. Lanjut Bang. Lanjut operator. Nah, untuk fitur-fitur di aplikasinya sendiri ini kurang lebih seperti ini yang akan kita bahas. Yang pertama tadi ya login. Jadi nanti akan ada fitur pendaftaran saksi PPS dan pengawas yang hadir di TPS Ibu masing-masing. Nantinya setelah awal daripada perhitungan suara, awal daripada pemungutan suara di TPS nantinya sudah dapat aplikasi ini masing-masing. Kalau saksinya sudah hadir di TPS pagi-pagi, Bapak Ibu tim IT sudah boleh mendaftarkan siapa saksi yang ada di TPS kita nantinya. Kemudian ada yang namanya fitur pemrosesan form C hasil. Nah ini nanti yang bakal menjadi rekapan utama kita. Kemudian nanti bakal ada catat waktu pemungutan suara, catat waktu hitung suara, kemudian kelola absen, dan juga akan ada kelola kejadian khusus yang ada di BA nanti. Lanjut operator. Lanjut, ini kalau misalnya offline kayak gini.
Nah, ini untuk login. Jadi tadi yang sudah saya katakan, nanti untuk tampilan aplikasinya itu kurang lebih seperti ini. Mungkin udah ada yang download kali ya? Dari yang download? Silakan buka di Play Store. Ada kok aplikasinya. Buka di Play Store, namanya Sirekap 2024. Kayak gini bentuknya. Kalau nampak. Nah, itu udah ada, Bapak ini udah download. Macam. Nah, nanti tampilan awalnya akan seperti ini. Dimana nanti kita akan masuk dulu atau login terlebih dahulu. Setelah login nantinya kita akan masukkan akun kita, username dan password. Untuk username dan passwordnya sendiri akan diberikan oleh kami dari PPS nantinya. Yang mana Bapak Ibu harus tim IT nantinya harus mengirimkan datanya terlebih dahulu ke kami nantinya. Nanti teknisnya kita bicarakan belakang aja. Nah, kemudian untuk setelah kita masukkan akun kita, setelah kita login, nanti kita akan milih dulu kita sebagai apa. Nanti ini profilnya akan otomatis kepada KPPS. Nah, kemudian nanti setelah login menggunakan akunnya, nanti akan dimintai autentikator terlebih dahulu. Makanya nanti untuk kepada tim IT, selain aplikasi Sirekap ini, maka selanjutnya juga diperlukan yang namanya Google Authenticator. Silakan sudah boleh di-download Google Authenticator untuk mengautentifikasi untuk akun Sirekapnya, karena nanti diperlukan autentikasi melalui Google Authenticator yang akan menggunakan sidik jari nantinya. Makanya dimohon untuk perangkat dari tim IT, silakan menggunakan HP yang punya kamera belakang yang bagus dan juga memiliki fingerprint sensor. Lanjut, operator. Nah, nanti autentikasinya akan seperti ini. Boleh lanjut, operator? Lanjut. Nah, ini kalau misalnya yang dipegang oleh PPK, nantinya dia akan punya fitur seperti ini nih. Ada yang namanya ganti TPS. Cuman untuk KPPS nanti tidak ada. Karena nanti Sirekapnya akan menyesuaikan dengan nomor TPS dan kelurahan masing-masing. Lanjut, operator. Nah, ini fitur pengolah saksi. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, saat awal-awal kita sebelum pemungutan suara, biasanya saksi sudah pada datang, pengawas sudah pada datang, misalnya. Mungkin ada juga PPS yang datang, misalnya. Nanti untuk pengawas dan juga saksi itu nanti didaftarkan melalui aplikasi Sirekap untuk pertama-tama. Jadi misalnya saksinya sudah datang sebelum rapat, itu sudah boleh kita cicil untuk dikerjakan bagi tim IT-nya nih. Untuk didaftarkan nama, nik, nomor handphone dan segala macam. Dan itu harus sesuai dengan saksi mana-mana. Misalnya saksi PPWP, Presiden dan Wakil Presiden, saksi DPR, DPR Kota, DPR Provinsi, DPR RI, itu kan masing-masing beda biasanya. Sama saksi DPD. Kalau DPD ini biasanya tak ada saksi. Itu silakan nanti diisi. Lanjut, operator. Nah, ini nanti seperti ini fitur daripada pengolah saksinya. Jika data sudah sesuai, tekan daftar. Jika berhasil daftarkan, maka akan muncul datanya pada halaman daftar saksi. Lalu juga berlaku untuk pendaftaran pengawas dan juga PPS nanti. Itu juga didaftarkan. Lanjut. Nah, jadi ini nantinya yang akan dikerjakan panjangnya oleh para tim IT nantinya. Jadi nanti setelah melaksanakan perhitungan suara, setelah form C hasilnya itu sudah terisi, yang tadi sudah dijelaskan oleh Bang Rahul, nantinya selanjutnya untuk form C hasilnya sendiri ini yang difoto oleh tim IT. Nah, nanti kira-kira kayak gini cara fotonya. Nanti kalau misal di aplikasinya itu kita pencet yang gambar kamera tuh, ikon kamera. Dipencet dengan ikon kamera, itu nanti langsung otomatis dia kepada kamera. Biasanya ada HP itu yang dia harus diizinkan terlebih dahulu. Nanti izinkan ya selama aplikasi digunakan. Jadi langsung terbuka kamera, nanti disuruh foto. Nah, untuk memotonya, mohon diperhatikan bagi tim IT untuk diperlihatkan yang namanya bagian kotak-kotak yang ada di ujung. Kan ada dua kotak kiri, dua kotak kanan, dua kotak bawah, dan segala macam. Nah, itu perlu diperhatikan agar itu juga terpotret. Kenapa? Karena itu merupakan batas atau frame dari form C hasil kita nantinya. Jadi nanti dimohon untuk memfotonya itu lengkap-lengkap kayak gini lah kurang lebih. Yang penting nampak kotak-kotaknya tuh, karena dia nanti akan langsung terpangkas di aplikasinya.
supaya dia bisa terscan. Lanjut, operator. Nah, jadi nanti setelah kita mencet foto, nantinya akan keluarlah hasil dari gambarnya kira-kira seperti ini. Nah, setelah terfoto, nantinya selanjutnya operator dapat melakukan penyesuaian terhadap titik potong. Nah, misalnya nanti ini kayak gini nih, dia biasanya itu langsung terbaca kotak-kotak hitamnya tuh, maka dia langsung untuk fitur pangkasnya langsung auto biasanya kayak gini. Namun kadang juga biasanya tak ada biasanya. Dia menyesuaikan daripada nampak tak di kamera tuh. Makanya diharapkan nanti operator yang memegang si rekap ini HP-nya harus benar-benar bagus kameranya. Kalau HP-nya kira-kira tak bagus, saya pinjam sama keluarganya, sama KTPS yang lainnya. Apabila foto sudah pernah diambil, juga diminta untuk konfirmasi penggantian gambar lama yang baru. Nah, biasanya kalau misalnya kita foto sekali ini, rupanya buram dan bergegar misalnya foto. Nah, kita nggak yakin nih, foto ulang boleh. Nanti kalau kita foto ulang, nanti akan ada konfirmasi seperti ini, ditimpa ke dada, timpa gitu. Misalnya ganti foto. Lanjut, operator. Nah, dalam hal gambar tidak terdeteksi marker sehingga pemotongan gambar akan diserahkan kepada operator. Nah, misalnya nanti pas kita foto itu terlalu gelap misalnya, atau terlalu buram, tak nampak yang kotak-kotaknya, biasanya itu tidak akan terbaca, tidak akan langsung terpangkas gambarnya itu. Maka kita harus mainkan namanya itu, fitur pangkas itu. Itu nanti bisa dilaksanakan oleh operator. Cuman yang kerja 2 kali lah jadinya. Kemudian pengenalan halaman formulir diserahkan pada pengguna. Nantinya kita yang harus mentir halaman berapa dari form hasilnya itu. Misalnya DPR, misalnya ini kan ada 3 halaman nantinya untuk hasilnya. Jangan sampai tak balik loh. Bahaya kalau tak balik. Untuk DPRD kota dan segala macam itu ada 20 halaman nantinya yang perlu kita scan sebagai IT. Lanjut, operator. Tunggu hingga aplikasi selesai, lanjutkan proses lebih lanjut terhadap hasil foto formulir. Kemudian setelah proses selesai, pengguna akan diharapkan ke halaman pengiriman formulir C. Nanti kalau misalnya sudah selesai untuk pemotongan, nanti silakan dikirim agar dia nantinya bisa terbaca oleh aplikasi berapa angka-angka yang ada di dalam. Lanjut, operator. Nah, pengambilan gambar juga dapat dilakukan pada halaman detail gambar. Jadi misalnya kita foto nih, nantinya udah kita foto dan segala macam, kita keluar daripada halaman pemotretan, nantinya kita bisa cek di fitur detail yang ada di sini, detail pemilihan. Pencet detail itu kita bisa lanjutkan ambil foto ulang nantinya atau ulang foto. Kemudian lanjut, operator. Untuk kirim gambar, kita buka halaman pertama. Kemudian nanti kita boleh lihat yang namanya detail pemilihan, seperti yang saya sampaikan tadi. Lihat detail pemilihan, kemudian nanti akan tertampilkan yang seperti ini. Kalau semuanya sudah kita foto, biasanya seperti ini dia. Nanti ininya akan hijau semuanya. Kalau misalnya dia belum foto, biasanya dia yang kedua dan ketiganya akan kosong. Dan kalau kita aja foto kita buram, biasanya dia tidak akan hijau sampai checklist ke ujung. Biasanya dia cuma sampai hijaunya satu ya, kayak ini, kayak halaman 1 tuh. Artinya dia sudah terfoto, sudah terkirim, namun fotonya buram dan tidak terbaca, sehingga perlu difoto ulang nantinya. Kemudian aplikasi akan menampilkan pop-up untuk memberitahu pengguna proses gambar sedang berlangsung. Gambar yang berhasil diproses akan memperbarui status pada pemilihan menjadi warna hijau pada icon upload. Jadi seperti ini, kalau misalnya dia sudah terproses akan hijau. Kemudian lanjut. Nah, untuk gambarnya sendiri, nantinya setelah difoto dan di-scan oleh tim operator, nanti mohon untuk diperiksa kembali hasil baca dari aplikasinya.
apakah angka-angkanya itu sudah sesuai dengan form CH yang kita tulis. Biasanya untuk aplikasinya ini dia tak baca angka yang kita tulis itu berapa segala macam, terkadang tak baca. Misalnya angka hijau itu kadang dibacanya 1, bisa jadi. Oleh karena itu dia mohon untuk mengisi hasilnya itu dengan angka yang sebaik-baiknya tuh, dengan angka digital. Untuk nanti memitigasi kesalahan antara hasil rekapan di aplikasi dengan rekapan yang kita miliki, yang kita hitung secara manual, itu nanti mohon untuk dicek kembali berapa totalnya. Misalnya di sini periksa kesesuaian data, udah berapa data yang kita miliki. Nanti misalnya kita baca nih data ini, berapa ribu, itu data sesuai. Kenapa? Karena pemilih di TPS itu maksimal hanya 300. Jadi nanti disesuaikan kembali datanya, dan itu dapat disesuaikan oleh operator nantinya. Oke. Saat menekan tombol submit pada bagian bawah halaman akan muncul pop-up konfirmasi bahwa form tersebut masuk ke dalam kategori sesuai. Nanti misalnya sudah kita sesuaikan, angka-angkanya udah sesuai antara form yang ada di lembar kita sama yang ada di Sirekap, angka-angkanya sudah sesuai, hitung-hitungannya sudah sesuai, maka selanjutnya kita akan lakukan submit. Nanti akan muncul pop-up apakah sudah sesuai atau tidak dengan yang ada di sini, kan untuk memverifikasi kembali oleh operator nantinya. Untuk contohnya dapat dilihat seperti ini. Ini angka-angkanya ini. Kemudian jika sudah kita submit daripada data-data yang ada di Sirekap itu, nantinya selanjutnya kita akan mengunci daripada foto dan hitungan yang ada di aplikasi Sirekap untuk dijadikan PDF. Kalau kawan-kawan operator nanti sudah yakin dengan angka-angka yang sudah dimasukkan, dengan angka-angka yang sudah disesuaikan sesuai dengan yang dicetak dan yang ada di aplikasi, maka silakan mengunci. Ini tanggal berapa faktanya jadinya? Kalau sudah dikunci nanti dia akan bisa di-download file PDF. Maksudnya Lanjut. kemarin Di kan? saat lantik. Oh, di saat dilantik, betul kemarin. Setelah dokumen berhasil dikunci, pengguna dapat membagikan PDF dengan tombol bagikan berkas. Nanti ini berkas bisa dibagikan. Pengunggahan salinan ponsel dilakukan untuk menyimpan berkas ke server Sirekap nantinya. Untuk pembagian salinan saksi, nanti misalnya kita pencet ini. Nah, kita kan juga nanti bakal mengirim ke saksi ya. Dia bisa dibagikan melalui bagian platform. Bisa lewat Bluetooth, bisa lewat Google Drive, nanti kemungkinan juga bisa lewat WA nantinya. Kalaupun kita dah nyimpan nomor WA para saksi.